semua, perkenalkan nama saya Hana Butar-Butar dengan NIM 0520666578. Saya dari Prodi S1 Pendidikan Fisika. Saya dari PJJ UTS Serang. Adapun tujuan video saya ini adalah untuk keperluan tugas 3 saya dari mata kuliah Teknologi Pendidikan dalam Pendidikan Jarak Jauh. Baiklah, tugas 3 saya adalah memberikan kesimpulan pembelajaran yang kami pelajari pada pertemuan 1 sampai dengan 7. Adapun kesimpulan materi pembelajaran yang saya dapat pelajari pada pertemuan 1 sampai 7 adalah poin pertama, integritasi teori dan praktik. Pada modul ini menekankan bahwa pendidikan jarak jauh bukan sekedar penggunaan media, tetapi harus berdasarkan teori belajar dan desain instruksional yang kuat. Poin kedua adalah peran teknologi sebagai fasilitator. Pada modul ini, teknologi pendidikan dipandang sebagai sarana untuk memfasilitasi komunikasi, distribusi materi, dan interaksi, tetapi bukan tujuan akhir. Poin yang ketiga adalah belajar mandiri sebagai inti PJJ. Mahasiswa dituntut untuk memiliki kemandirian belajar, sementara sistem menyediakan dukungan agar proses belajar tetap terarah. Poin yang keempat adalah pemerataan akses pendidikan. PJJ memungkinkan masyarakat di daerah terpencil atau dengan keterbatasan waktu, biaya, tetap memperoleh kesempatan belajar. Poin yang kelima, variasi media dan strategi. Modul ini menekankan pentingnya pemilihan media sesuai tujuan, karakteristik peserta didik, dan konteks pembelajaran. Poin yang keenam adalah desain instruksional sistematis. Pada modul ini diperlukan analisis kebutuhan, perumusan tujuan, pemilihan strategi, dan evaluasi menjadi siklus penting agar materi PJJ efektif. Poin yang ketujuh, interaksi sebagai faktor motivasi. Walaupun jarak memisahkan, interaksi baik tatap muka maupun online berperan besar dalam menjaga motivasi dan keterlibatan mahasiswa. Yang kedelapan, sistem dukungan belajar. Diperlukan tutorial, konseling, dan layanan akademik administratif harus tersedia agar mahasiswa tidak merasa terisolasi. Yang kesembilan adalah evaluasi berkelanjutan. Penilaian tidak hanya pada hasil belajar mahasiswa, tetapi juga efektivitas program secara keseluruhan. Yang kesepuluh, tantangan era digital. Modul terakhir menyoroti perlunya adaptasi terhadap perkembangan teknologi informasi, globalisasi, serta kebutuhan inovasi berkelanjutan. Yang ke-11, koherensi antar modul. Keseluruhan modul membentuk kerangka utuh dari konsep dasar, teori, praktik, media, desain, interaksi, dukungan, evaluasi, dan prospek masa depan. Yang ke-12, kesiapan institusi. PJJ menuntut kesiapan organisasi pendidikan dalam hal manajemen, infrastruktur, dan kebijakan agar program berjalan efektif. Jadi, kesimpulan umum yang dapat saya ambil dari modul 1 sampai dengan 12 atau dari pertemuan 1 sampai dengan 7 adalah membentuk fondasi komprehensif tentang bagaimana teknologi pendidikan mendukung pendidikan jarak jauh. Yang kedua, PJJ bukan sekedar belajar dari rumah, melainkan sistem terstruktur dengan dukungan media, desain instruksional, interaksi, evaluasi, dan manajemen. Yang ketiga, keberhasilan PJJ bergantung pada integrasi teknologi, kesiapan institusi, kemandirian mahasiswa, serta inovasi berkelanjutan. Dan yang paling terakhir, yang paling penting adalah bahwa PJJ adalah strategi pemerataan pendidikan sekaligus jawaban atas tantangan zaman digital. Baiklah, sekian kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Atas waktu dan perhatiannya saya ucapkan terima kasih.